Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir kembali di majelis tafsir Ibnu Katsir, masih juz 2 ya, ayat 169 ya, 168 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan juga mengaruniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ya, ayat 168. Halaman 25 ya. Silakan dibuka Al-Qur'an halaman 25 ya. Ayatnya 168. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Kebalik. Bismillah tafsir. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu, wahai orang-orang yang, wahai manusia, ya, wahai manusia. Wahai manusia, kulu makanlah kalian. Kulu makanlah kalian. Mimma, dari apa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi. Jadi makanlah apa saja yang ada di muka bumi. Halalan, dengan cara yang halal. Halalan dengan cara yang halal. Thayyiban, sekaligus thayyib. Sekaligus thayyib. Jadi makanlah apa saja yang ada di muka bumi dengan cara yang halal dan dengan cara yang thayyib, ya. Jadi halal yang dimaksud di sini adalah apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perkara yang halal di dalam Al-Qur'an disebutkan secara global, ya. Jadi secara umum saja. Tapi kalau yang haram itu dirinci, ya. Karena saking banyaknya perkara-perkara yang halal dan sedikitnya perkara-perkara yang haram, ya. Jadi apa saja boleh dimakan, ya, yang ada di muka bumi ini selama halal, ya. Jadi selama halal maka silakan dimakan. Dan yang kedua, halal saja tidak cukup, ya, tapi juga harus thayyib, ya. Jadi halal itu tidak cukup, ya, tapi juga harus thayyib. Jadi thayyib itu maksudnya sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi jiwa dan raga kita, ya. Sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi jiwa dan juga raga kita, itu thayyib, ya. Misalkan ada satu makanan yang halal, tapi terkadang tidak thayyib bagi seseorang yang menderita satu penyakit, misalkan, ya. Orang kena diabetes misalkan, tentu sama dokter dilarang jangan makan makanan yang mengandung apa? Gula, misalkan. Ya, gula itu halal, ya. Gula itu halal, tapi terkadang tidak thayyib bagi penderita diabetes misalkan. Demikian juga makanan apa saja, durian misalkan. Durian itu halal, tapi mungkin tidak thayyib bagi orang yang punya penyakit apa? Darah tinggi atau kolesterol. Ya seperti itulah. Nah, itu tanya dokter, ya. Jadi
Terkadang halal tetapi belum tentu apa? Thayyib. Nah, yang diperintahkan oleh Allah halal sekaligus apa? Thayyib ya, sekaligus thayyib ya. Nah, ini adalah perintah ya. Perintah mengenai masalah pola ya, makanan yang dikonsumsi ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab di sini ya. Jadi salah satu adab orang mengkonsumsi sesuatu itu harus orientasinya halal plus thayyib ya. Tidak hanya sekedar enak ya. Kadang ada orang itu orientasinya yang penting enak ya, sesuai dengan selera. Padahal belum tentu halal dan juga belum tentu apa? Thayyib ya. Karena masalah halal dan thayyib ini berpengaruh juga terhadap perilaku ya. Berpengaruh juga terhadap perilaku ya. Ketika yang dikonsumsi adalah halal dan sekaligus thayyib, insya Allah ya, energi yang dihasilkan dari makanan halal dan thayyib itu adalah energi yang baik ya, yang mengajak kepada ibadah, bukan energi yang buruk ya, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Jadi perhatikan halal, perhatikan yang thayyib tadi ya. Itu satu ya, halal dan juga thayyib. Nah, halal dan thayyib ini ya apa yang dihalalkan Allah dan juga apa yang diharamkan oleh Allah, itu harus menjadi ukuran ya. Harus dijadikan ukuran ya. Nah, halal itu sudah dijelaskan dan juga haram juga telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga apa? Jelas. Yang pertama disebut halal itu karena zatnya ya. Halal secara zat ya. Halal secara zat ya. Jadi halal itu bisa dijelaskan secara zatnya ya. Beras itu halal jelas, nasi halal jelas ya. Babi itu haram jelas ya. Jadi semua telah dijelaskan oleh Allah secara zatnya ya. Makanya penting kalau kita membeli makanan, apalagi di luar negeri itu ya, apalagi di luar negeri ya, orang ke Amerika atau ke Singapura atau negara-negara yang sekuler misalkan, yang bercampur aduk antara muslim non muslim, nah kita perlu juga memperhatikan makanan yang halal melalui labelnya. Biasanya kalau di produk itu ada labelnya. Kalau di Indonesia ada MUI-nya ya. Kalau di Singapura ada MOIS-nya, ada gambar tanda logo halal atau tidaknya ya. Nah, itu zat ya, secara zat halal ya. Secara zat halal ya. Nah, yang kedua, halal dari sisi cara mendapatkannya ya. Cara mendapatkannya ya. Orang beli sarapan pagi ya, di warung ya, sarapan nasi uduk sama telur misalkan, itu halal. Tapi kalau menggunakan uang korupsi atau uang yang haram, hasil mencuri atau menipu orang, itu juga menjadi haram ya. Walaupun yang dimakan secara zat itu nasi atau pakai lauk, tetapi karena cara mendapatkannya adalah dengan cara yang haram, maka apa yang dimasukkan ke dalam perut itu juga hukumnya apa? Haram ya. Hukumnya haram ya. Jadi makanya di sini Islam menganjurkan untuk memilih profesi yang halal ya. Karena itu adalah bagian dari cara untuk mendapatkan harta. Harta itu akhirnya dikonsumsi ya. Walaupun secara zat yang dikonsumsi itu adalah halal, tetapi kalau caranya adalah haram, maka jadinya haram ya. Jadinya adalah haram ya. Misalkan orang hidup di zaman-zaman krisis ya, melakukan cara penimbunan ya, melakukan penimbunan ihtikar ya. Jadi dia bisnis ya, akhirnya dia memonopoli satu produk ya, ditimbun ya, nanti dijual, dikeluarkan ketika masa-masa tertentu supaya keuntungan dan harganya lebih mahal ya.
cara seperti itu haram, ya. Ya, cara seperti itu haram walaupun yang dijual itu adalah misalkan garam gitu ya, orang menimbun garam misalkan ya. Nanti ditimbun dulu, disimpan dulu, nanti kalau orang udah krisis garam baru dikeluarkan. Tujuannya harga jualnya lebih tinggi ya. Itu namanya ihtikar, menimbun. Ya, walaupun garam yang dijual itu halal, tetapi karena caranya adalah memonopoli atau caranya adalah dengan cara yang haram, maka hasil uang yang dihasilkan adalah haram juga dan dilaknat oleh Allah ya. Nabi mengatakan man ihtakara ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Jadi kalau ada orang kok dia menimbun 40 hari ya. Jadi melakukan penimbunan suatu bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat selama 40 hari dia timbun itu ya. Supaya nanti bulan depan atau bulan depannya lagi baru dikeluarkan, tujuannya untuk cari keuntungan yang berlipat. Itu kata Nabi, faqad bari'a minallah, dia telah berlepas tangan dari Allah, wa bari'allahu minhu, dan Allah berlepas tangan dari orang tersebut. Artinya orang itu sudah tidak punya Allah lagi ya. Allah sudah enggak ngurus lagi ya. Orang yang melakukan pola ihtikar ya, atau mencari uang dengan cara bisnis ya, melalui pola penimbunan ya, menimbun barang supaya untuk ya, melambungkan harga ya, di suatu musim misalkan ya. Jadi yang kedua tadi ya, walaupun zatnya halal tetapi caranya juga harus halal itu ya, caranya harus juga halal. Nah yang ketiga disebut halal dan thayyib tadi itu, selain zat dan juga selain cara, yang ketiga yang harus dilakukan adalah kadar dia mengkonsumsi ya. Misalkan dia membeli makanan dengan harta yang halal, makanan yang dibeli juga halal gitu ya. Nah tetapi cara mengkonsumsinya berlebihan, israf ya, berlebih-lebihan, atau tabdzir, mubadzir, jadinya juga haram gitu ya. Jadinya juga haram ya. Jadi makanya hati-hati. Jadi zatnya halal, uang yang dipakai untuk beli tadi juga halal. Nah ketika memasukkan barang tadi ke perut melampaui batas ya, berlebih-lebihan atau sampai mubadzir, itu jatuhnya juga haram. Wala tubadziru tabdzira, jangan kalian berbuat mubadzir ya. Karena mubadzir itu perilaku setan ya. Jadi seperti itu. Jadi pola-pola seperti ini urutannya harus dipahami ya, karena banyak juga orang menjauhi barang-barang haram ya. Dia kalau mau makan dibuka dulu labelnya ya. Yang kedua dia juga hati-hati cara mendapatkannya ya. Prosesnya juga halal. Tapi terkadang tidak selamat dari yang ketiga ini ya. Karena bahan yang dimakan adalah terlalu enak ya, lezat ya, akhirnya kepingin nambah sehingga melampaui batas ya. Kalau udah melampaui batas jatuhnya haram juga ya. Makanya kalau orang mengkonsumsi makanan, kata Nabi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum ya, sepertiga untuk nafas ya. Bukan untuk semua makanan dan bukan untuk semua minuman. Jadi seimbang di situ. Jadi pola hidup seimbang itu ternyata adalah pola hidup yang sehat ya. Betapa banyak penyakit itu sumbernya dari makanan itu ya. Benar Pak ya. Jadi perut kita ini sumber penyakit betul itu ya. Orang sakit itu salah satu penyebab utama kebanyakan dari makanan ya. Sekarang makanan enak-enak sih dan mudah semua itu ya. Ya, enak, mudah itu. Plus diantar ke rumah itu Pak. Ya, sekarang ini ya Allah itu ya. Tapi terkadang efek sampingnya itu besar sekali gitu ya. Makanan-makanan yang instan, yang mudah dicerna itu atau mudah didapat itu ya. Sekarang melimpah ruah ya. Apa saja ada sekarang itu ya. Jadi oleh karena itu ya,
Oleh karena itu disinilah kita diingatkan oleh Allah halal plus thayyib. Ya. Halal plus thayyib. Ya. Kadang manusia itu tergoda dengan yang enak itu ya. Saya dulu pernah mengamati ya, ketika di Mekah itu selalu ketika masuk ke rumah makan ya, atau di acara-acara kampus ya, atau acara-acara negara ya di Saudi itu yang nggak bisa dilepas itu Pepsi ya. Pepsi itu kayak rukun wajib makan di Saudi itu ya. Orang masuk restoran pasti makan daging, nasi kebuli atau nasi apa itu Pepsi ya. Nanti acara apa saja Pepsi, walimahan ya, itu minumnya juga Pepsi. Memang enak sih ya, orang makan kan nggak pakai sayur itu ya, nasi biryani atau nasi kebuli atau nasi mendi itu dimakan daging atau ayam, terus minumnya Pepsi itu kan langsung glek, itu enak itu, seger Pak memang. Tapi efeknya itu luar biasa, itu efek minuman soda itu luar biasa ya. Tidak thayyib ya, walaupun halal ya. Makanya banyak orang-orang Saudi itu kalau sholat masih muda itu udah di atas kursi karena lututnya ini udah terjadi apa? Pengapuran ya. Banyak itu ya. Saya lihat itu seperti itu ya. Halal tetapi terkadang tidak thayyib dalam hal masalah itu tadi, zat atau bahan yang terkandung pada suatu apa? Makanan. Nah, kemudian yang berikutnya Allah mengaitkan antara pola makan dengan langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Jadi jamak dari khutwah ya, itu khutuwat ya. Jadi banyak langkah. Jadi setan itu kalau menggoda manusia bukan selangkah tapi banyak langkah ya. Jadi langkah-langkah setan. Selangkah demi langkah itu manusia digoda oleh setan. Makanya di sini ayat melarang jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwun, musuh, mubinun yang nyata ya. Mubinun yang nyata. Jadi kita harus waspada dari langkah-langkah setan. Karena setan itu kalau menggoda manusia itu dengan cara yang halus ya. Bukan dengan cara yang kasar ya. Cara-cara yang halus, yang lembut, selangkah demi selangkah untuk menyesatkan manusia, ya. Kadang misalkan orang ya, setan ingin menggoda seseorang supaya telat sholat subuh, itu selangkah demi selangkah ya. Terkadang orang di malam hari dibuat tidak bisa tidur atau dibuat tidur nyenyak. Nah itu coba langkah-langkah setan itu ya, sangat lembut sekali. Terkadang orang dibuat tidak bisa tidur ya. Itu namanya penyakit apa itu namanya? Insomnia ya. Jadi susah tidur. Entah dibikin pikiran, dibikin bisik-bisikan ya, susah tidur. Nanti kalau jam 3:30 baru ngantuk terkadang. Akhirnya bablas subuhnya. Makanya gejala susah tidur itu salah satunya itu adalah sebab bisikan setan ya. Itu namanya penyakit arok ya. Penyakit arok itu dalam bahasa Arab itu penyakit susah tidur yang disebabkan karena gangguan setan ya. Makanya kalau susah tidur disunahkan untuk berwudu ya, membaca doa ya sebelum tidur ya. Bahkan ada doa khusus ya untuk menghilangkan penyakit susah tidur itu ya. Nah yang kedua, terkadang setan membuat tidur ya, senyenyak-nyenyaknya sehingga orang juga susah bangunnya gitu. Dibikin tidur, dibisikin ya. Masuk ke alam mimpi ya. Bahkan mimpinya pun kalau menjelang subuh itu mimpinya sholat tahajud gitu Pak, terkadang ya. Jadi mimpinya bagus, bukan mimpi jelek terkadang.
Mimpinya seakan-akan dia sholat, seakan sholat jamaah gitu ya. Mulai dari proses wudhunya gitu ya. Tiba-tiba bangun sudah jam 6 gitu ya. Tiba-tiba bangun sudah jam 6. Nah, itu langkah-langkah setan menggoda manusia supaya terjerumus ya. Nah, setan itu adalah musuh yang sangat nyata ya bagi kalian ya. Innama ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian dengan keburukan ya. Wal fahsya, dan kekejian. Jadi buruk dan keji. Nah, ini senjata setan. Ya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan hendaklah kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmu, apa yang tidak kalian ketahui. Jadi bicara tanpa ilmu itu juga termasuk jebakan setan. Makanya di sini jamaah sekalian, di dalam tafsir yang lain dijelaskan ketika setan menggoda manusia itu kalau dirinci maka ada 10 langkah ya. Ada 10 langkah tadi. Ketika para ulama menafsirkan langkah-langkah setan yang begitu banyak itu apa saja. Ada 10 jamaah sekalian ya langkah-langkah setan itu di dalam menjerumuskan manusia. Yang pertama ya, langkah yang biasa digunakan setan untuk menjerumuskan manusia adalah min kibalil hirs wa su'idzan. Ditanamkan pada diri manusia sifat rakus ya. Sifat rakus. Makanya tadi kenapa antara makan dan langkah-langkah setan tadi dihubungkan. Makanlah ya. Yang penting halal dan thayyib, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu ya, yang pertama yang biasa dibisikkan ke telinga manusia atau ke dalam jiwa manusia itu adalah sifat rakus ya. Bahannya halal, caranya halal, tapi kalau muncul sifat rakus itu nantinya jadi berlebih-lebihan. Orang pekerjaannya halal ya, dia profesinya halal, tapi karena rakus akhirnya ngambil hak orang lain gitu. Ketika mengambil hak orang lain jadilah zalim. Kalau sudah zalim berarti haram ya. Jadi rakus itu seperti itu ya. Pokoknya kalau udah rakus jabatan ya, rakus uang, rakus makanan ya, dan rakus-rakus yang lainnya itu pasti ujung-ujungnya akan melampaui apa? Batas. Ini langkah setan yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Jadi manusia itu disihir, dibuat angan-angan kosong dalam pikirannya, dibuat bayang-bayang semu gitu ya, kesenangan-kesenangan yang sifatnya semu, hal-hal yang sifatnya pragmatis, hal-hal yang sifatnya cepat saji, itu namanya panjang angan-angan ya. Jadi manusia dibuat dibayang-bayangi seperti itu ya. Sehingga kalau udah panjang angan-angan itu lupa ya, orang akhirnya mengejar keinginan, lupa mati ya. Sudah tua ya, sudah mendekati ajal, tapi tidak ada persiapan untuk bekal hari esok ya. Seakan-akan masih muda terus gitu ya, dalam mengejar angan-angan. Itu namanya panjang angan-angan. Nah, manusia itu usianya pendek tapi angan-angannya panjang. Itu yang membuat siapa? Setan itu. Bayang-bayang setan itu. Nah, yang ketiga, langkah-langkah setan itu thalabur raha. Thalabur raha. Ya. Jadi manusia dibuat supaya santai gitu. Rohah itu artinya santai. Dibuat santai-santai ya. Nah, itu setan itu senang sekali membuat orang itu supaya nyantai. Nyantai dalam arti negatif di sini ya. Orang kepinginnya hanya santai, tidak mau capek, kepingin cepat kaya ya, tidak mau usaha maksimal, bebas dia dengan cara korupsi atau mengambil hak orang lain ya. Itulah pola santai setan ya. Dibikin santai-santai ya, supaya manusia itu lalai. Makanya banyak orang itu terjebak dalam masalah hiburan ya. Hiburan itu hal-hal yang sifatnya menghibur, terkadang setan masuk pintu situ ya.
hal-hal yang senang-senang ya. Bukan berarti manusia dilarang untuk berhibur, boleh orang berhibur ya. Tapi carilah yang halal ya. Makanya dalam masalah beribadah itu kita tidak boleh santai-santai. Fa idza faraghta fansab, kalau kalian sudah selesai pada satu amalan ibadah, maka capeklah gitu ya. Ya. Jadi Allah tidak mengatakan kalau kamu selesai ibadah kamu istirahat atau kamu tidur misalkan, tidak ya. Fa idza faraghta fansab, kalau kamu selesai pada satu ibadah maka fansab itu artinya capek lah ya, karena memang pola yang diajarkan Islam itu di dunia ini waktunya untuk menanam gitu. Orang menanam itu kan capek, mau manennya nanti di akhirat gitu ya. Maka ketika selesai pada satu urusan, nah segera ke urusan yang berikutnya ya. Selesai pada satu ibadah yang berikutnya. Makanya kita kenapa ada pola salat 5 waktu ya, setiap hari gitu ya, nggak seminggu sekali seperti orang-orang non muslim misalkan, atau setahun sekali, tidak, setiap hari kan kontinu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nanti muter terus. Di antara itu ada qobliyah, ba'diyah, ada salat duha ya kan, malam ada salat tahajud, ada salat witir ya kan, ada salat wudu ya, dan ada salat mutlak. Jadi bersamaan berputarnya waktu itu, syariah atau ibadah itu juga ikut berputar, supaya manusia nggak santai-santai ya, nggak tidur terus, nggak main terus ya, nggak kerja terus. Ada saat-saat memang di situ diprioritaskan untuk ke masjid, untuk beribadah ya, untuk memperbanyak amal dan seterusnya ya. Itu untuk melawan pola langkah-langkah setan tadi. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Jadi jangan seperti orang-orang kafir yang hidupnya hanya untuk makan dan untuk senang-senang saja. Ya, hidupnya untuk perut dan urusan bawah perut ya, senang-senang saja. Jangan seperti itu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak ya. Jadi memang setan itu ingin merubah ya fitrah manusia yang asalnya manusia dengan pola senang-senang ini, dirubahlah menjadi ya wujud jiwa dan raganya seakan-akan seperti al-an'am, seperti binatang ternak yang hanya hidupnya untuk makan ya, untuk senang-senang ya, tidak pernah beribadah. Itu terkena jebakan langkah-langkah setan. Yang keempat, langkah-langkah setan itu adalah dengan cara ujub ya, ujub, merasa bangga ya, merasa punya amal ya, merasa paling soleh ya, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa lebih baik dari yang lain. Itu ujub ya. Walaupun dia udah rajin beramal, itu belum tentu selamat ya. Rajin beribadah, memperbanyak amal soleh, belum tentu selamat. Mungkin secara lahiriah syarat rukun ibadahnya sudah terpenuhi, sudah sah itu, sholatnya sudah sah, zakatnya sudah sah, hajinya sudah sah, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Terkadang dibatalkan oleh setan dengan cara yang halus, dengan merasa. Nah, orang kalau udah merasa ya, bangga ya, merasa memiliki, merasa punya ya, itu ujub, bisa batal amalnya ya, walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun. Jadi setan itu nggak membiarkan amal itu ya, sempurna, tidak dibiarkan amal itu selamat. Mungkin orang di awal dia beramal, dia selamat, ikhlas ya, berbaik sangka, tapi terkadang 10 tahun kemudian itu catatan setan masih ada, belum di-delete, masih tercatat rapi. Setan selalu melakukan pola, setahun nggak berhasil untuk membatalkan amal seseorang, tahun depannya nggak berhasil lagi, 10 tahun kemudian itu terkadang amalnya bisa dibatalin oleh setan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kalian itu kalau beramal seperti tukang tenun ya, tukang jahit ya, tukang pemintal benang. Ini benang Pak,
sudah ditenun, dipintal satu persatu membentuk satu kain. Udah sempurna, bisa dijahit, bisa jadikan baju, bisa jadikan sarung. Tapi setelah berbentuk kain yang sempurna itu malah ditarik, diurai satu persatu, sehingga rusak itu. Ya. Tenunan kainnya itu rusak lagi, nggak berbentuk apa-apa. Demikian juga amal, banyak orang beramal sudah berbentuk amal, amalnya sudah sah, syarat rukunnya sudah terpenuhi. Tapi oleh setan diurai satu. Dia ngasuh anak-anak yatim, ngasuh orang-orang miskin, ngasuh memberikan beasiswa ke orang banyak. Ya, anak-anaknya sudah jadi sarjana, sudah bekerja. Kadang yang namanya manusia itu kadang itu ingin pamrih gitu, ya, ingin pamrih. Apalagi mungkin terjadi perbedaan atau perselisihan, sampai karena kesel gitu, jengkel gitu, terucap kata-kata, kamu itu kalau dulu nggak saya sekolahkan, nggak saya kuliahkan, kamu nggak jadi orang itu. Nah itu batal amal. Padahal dia menanam amal itu udah 10 tahun, 15 tahun, bisa batal hanya gara-gara satu ucapan atau hanya sekedar perasaan gitu. Ini hati-hati nih, langkah setan itu halus tadi. Makanya ayatnya tadi, wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kalian ngikuti langkah-langkah setan. Jadi manis sekali langkah-langkah setan tadi ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa tadi? Sekarang kelima ya. Yang kelima, langkah setan yang berikutnya itu adalah merasa apa tadi? Kalau tadi merasa apa tadi? Hebat, merasa ujub ya, merasa punya, merasa macam-macam ya. Yang berikutnya itu adalah merendahkan orang lain. Ya otomatis itu turunan berikutnya, langkah berikutnya. Kalau orang itu kalau sudah merasa punya, merasa hebat, merasa suci, merasa baik, itu melihat orang lain itu jadi rendah gitu. Dianya jadi tinggi. Itu namanya istighfaf ya. Nah, itu pola setan juga, langkah setan juga. Kalau kita melihat orang lain rendah, kita merasa lebih paling pintar, paling hebat, itu kena jaringnya setan itu ya. Makanya kita tidak boleh merendahkan atau menghina orang lain, walaupun itu ahli maksiat ya. Walaupun itu ahli maksiat, nggak boleh kita rendahkan dalam arti orangnya. Kalau maksiatnya harus direndahkan, yang nggak boleh itu orangnya gitu. Karena bisa jadi ahli maksiat juga dapat hidayah ya. Betapa banyak. Bapak mungkin lihat itu di YouTube ya. Siapa itu bandar narkoba itu? Freddy Budiman, ya kan? Lihat itu di YouTube itu Freddy Budiman. Itu kurang apanya itu orang itu? Udah bandar narkoba, udah banyak merusak generasi muda, ya kan? Itu bandar narkoba kelas kakap yang namanya Freddy Budiman itu. Kristen, ya kan? Kafir. Ya. Tetapi siapa tahu dia dapat hidayah. Di akhir hayatnya kan akhirnya Islam dia. Jidatnya sampai hitam itu, lihat aja itu. Islam, ya, jidatnya sampai hitam. Dan Islamnya dia belajar serius itu. Dan matinya itu kan ditembak setelah dia sholat. Husnul khotimah insyaallah. Kan nggak tahu kita. Ya kita memang wajib benci narkoba, wajib itu. Benci kepada perilaku pengedar narkoba itu wajib kita benci, tapi nggak boleh orangnya ya. Secara individu kita benci. Bisa jadi orang tersebut mendapat apa tadi? Hidayah. Bisa jadi Pak. Makanya kalau membenci orang itu jangan personal ya, jangan orangnya. Tapi yang dibenci adalah apa? Perilakunya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang ahli maksiat itu dia mendapat hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak itu ya, kasus-kasusnya itu banyak sekali dan itu nyata ya, nyata. Banyak kita lihat ya. Ya. Kita lihat ya, fenomenanya kita lihat. Faktanya juga kita lihat ya. Jadi makanya di sini pintu setan itu mengajak seseorang membenci orang lain secara individu ya, secara personal ya, sehingga merendahkan orang ya.
merendahkan orang. Ya. Walaupun kita misalkan rajin ibadah, ya jangan merasa ibadah kita ini paling baik, ya. Yang lain itu kalau melihat orang lain itu kok kayaknya sesat terus, itu nggak boleh itu Pak. Walaupun memang dia sesat juga gitu, tapi nggak boleh kita kemudian melihat setiap orang itu sesat kecuali diri kita misalkan. Itu iblis itu. Iblis itu kan hasilnya ahli surga Pak. Iblis itu bukan bodoh. Iblis itu termasuk ahli surga yang senior Pak. Kan dia udah lama sebelum Nabi Adam udah ada, dia udah di surga. Ya. Tetapi diusir oleh Allah dari surga dan terlaknat sehingga mendapat gelar iblis. Ya. Iblis itu artinya terputus dari rahmat Allah. Disebabkan karena apa? Itu tadi sifat merendahkan orang lain. Dia merasa tinggi. Saya dari api kok, Adam dari tanah. Ya, masa dari api disuruh tunduk sama tanah? Ya, itu namanya apa? Perasaan ujub sekaligus perasaan merendahkan orang lain. Itu pintu iblis atau pintu setan yang langkah yang kelima. Yang keenam, hasud. Ya, yang keenam itu adalah hasud. Ini turunannya lembut sekali ya. Akhirnya kalau orang itu udah mulai merasa tinggi, melihat orang lain merasa rendah, ya, merendahkan orang lain, itu turunan berikutnya itu akan muncul sifat hasud, sifat dengki sama orang. Jadi kalau orang udah dengki itu pasti ingin menghilangkan nikmat orang lain. Dia senang kalau orang lain susah, dan dia susah kalau melihat orang lain apa? Senang. Itu hasud. Sehingga dicari cara, ya, dicari cara supaya menyingkirkan si fulan gimana? Dibikin undang-undangnya. Atau di KPK itu dibikin apa namanya itu? Tes apa itu namanya? Tes apa namanya itu yang supaya menyingkirkan TWK, ya. Supaya menyingkirkan Novel Baswedan. Nah, itu hasud, jelas sekali itu hasud itu. Orang hasud itu ya. Untuk menyingkirkan orang dicari cara, dibikin kebijakan-kebijakan supaya fulan ini minggir ya dari lembaga ini. Ya namanya setan itu pinter ya. Hasud itu turunannya panjang. Walaupun modalnya juga banyak ya. Ya namanya orang hasud itu cari celah supaya menghilangkan nikmat orang lain, dan nikmat itu berpindah tangan ke tangan dia gitu. Padahal nikmat nggak pernah tertukar kan gitu kan ya. Kita nggak bisa merebut nikmat orang, karena udah dibagi. Kalau bukan milik kita ya nggak akan sampai ke tangan kita. Ya, jangan-jangan atau jangankan sesuatu yang di tangan orang, kadang di tangan kita itu nggak sampai kok ke mulut kita, ya kan? Kadang yang di tangan kita ini Pak itu nggak sampai ke mulut kita. Iya betul. Kadang roti yang mau kita makan nggak sampai juga ke mulut kita, ya bisa jadi jatuh itu, atau belum sampai meninggal. Itu dosen UIK dulu ada Warek 3 ya. Dulu tahun berapa itu ya? Tahun 2012-an atau 2013-an itu ya. Wakil rektor ya, sore namanya Pak Yusuf Sobiri, orang Budi Agung ya. Wakil rektor 3 ya. Sore asar itu masih sholat bareng saya. Sholat jamaah, orangnya rajin sekali. Sholat jamaah. Saya masih ngimamin asar, beliau ada. Itu pulang dari kampus maghrib ya, pulang maghrib, mungkin habis sholat maghrib, kemudian biasa ya minum teh atau minum apa sambil makan roti. Rotinya masih separuh Pak, meninggal dunia. Rotinya masih separuh. Berarti udah dimakan separuh, yang separuh apa? Masih tersisa, itu meninggal. Kena serangan jantung ya, kena serangan jantung ya. Ya ada yang seperti kadang yang di tangan kita itu belum tentu sampai ke mulut kita gitu Pak. Lah kok malah ribut dengan rezeki yang di tangan orang. Nah, itu hasud. Setan itu membisikkan ke telinga dan jiwa manusia itu sampai selembut itu, melalui pintu hasud ini. Padahal rezeki udah dibagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku telah bagi di tengah mereka itu ma'isyah ya, kehidupan rezeki mereka di dalam kehidupan dunia. Yang ketujuh ya, yang ketujuh melalui pintu pujian. Jadi pamrih, pintu pamrih.
pengen balasan orang, pengen dipuji orang. Ya dia baik sih, beramal ya, ngasih orang ya, mendermakan hartanya ya, berbuat kebaikan, gotong royong dan seterusnya. Baik itu. Tetapi terkadang ada niat yang salah, yaitu riya ya, pengen pujian orang, pengen dilihat orang, ya kan? Nah, kepingin dipuji orang itu, pamrih seperti itu, pengen balasan orang, itu membatalkan amal, ya, membatalkan apa? Amal. Makanya kalau beramal tak usah pamrih ya. Mau dipuji orang ya sama saja, mau dicela juga sama saja, ya. Dijunjung tinggi dia tidak bangga ya, direndahkan juga dia tidak susah ya. Nah, itu ikhlas ya, untuk melawan langkah-langkah setan tadi. Yang kedelapan, langkah yang kedelapan itu bakhil ya. Bakhil. Biasanya kalau orang itu udah rakus ya, terlalu ambisius ya, untuk mendapatkan harta, itu jadinya bakhil. Rakus bakhil itu ya saudara kandung gitu ya. Seakan-akan hidupnya 1000 tahun gitu ya. Semua dia koleksi, semua dia beli, ya nggak pernah zakat, nggak pernah infak, padahal udah hak orang lain, hartanya digenggam terus ya sampai mati. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan tadi dia numpuk-numpuk harta sampai masuk kubur dia nggak sadar gitu. Ketika dia dibangunkan malaikat mungkar nakir, loh, saya udah mati ya. Baru nyadar dia udah mati. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga orang itu bakhil. Dan bakhil sekarang ini nggak hanya bakhil secara individu, bakhil kolektif gitu ya sekarang ini. Orang lagi musim pandemi seperti ini, anggaran pemerintah katanya sudah dikucurkan sekian triliun, ya. LKS ya, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial didata semua se-Jawa Barat ini. 2 tahun nggak ada bantuan Pak, datanya sudah 2 tahun yang lalu masuk. Kata anggarannya katanya udah cair, udah turun katanya. Itu bakhil kolektif. Katanya anggarannya sudah dikucurkan sekian triliun, tapi satu pun lembaga-lembaga yang bergerak di sosial itu nggak kecipratan. Katanya udah disalurkan di mana? Nah, itu. Terkadang bukan miliknya, itu uang negara, ya. Kadang digenggam itu, padahal bukan milik dia gitu. Dengan kebijakan atau dengan aturan. Jadi orang itu bakhil. Bakhil tidak individu tapi bakhil kolektif. Bakhilnya itu berjamaah kadang. Atau bansos dikorupsi, itu malah lebih bakhil lagi itu. Ya, bakhil kolektif. Itu setan. Jadi masuk ke pintu seperti itu. Ya. Yang berikutnya berapa ini? 9. Ya. Ya. Yang ke-9 itu setan masuk ke dalam pintu al-kibr ya. Al-kibr ya. Ya. Merasa sombong ya. Merasa besar ya. Jadi kata kibrun itu besar ya. Merasa besar ya. Ya. Merasa berkuasa ya. Nah, itu sombong. Kalau udah sombong itu juga semua keburukan itu akan masuk ya. Kalau udah sombong itu jangankan sombong yang besar, sombong yang sedikit saja, orang itu bisa terhalang dari surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam dadanya ada sombong walaupun seberat debu, sebutir debu. Ada kesombongan dalam diri seseorang atau sebutir biji sawi ya ada di dalam diri seseorang, itu nggak bisa masuk surga. Bagaimana kalau segede gunung ya sombongnya ya. Yang terakhir ya, waktunya sudah habis. Yang terakhir adalah ya, melalui ya, pintu ya, yang disebut pintu berharap ya. Berharap
dari orang lain, ya, atau tamak, ya. Jadi pintu tamak, ya. Pintu tamak. Jadi pintu tamak ini sebagai pintu penutup, ya. Jadi kalau orang itu sudah tamak, ya, tamak itu artinya dia mengharapkan, ya, dari makhluk, ya, mengharapkan dari makhluk, ya, mengharapkan dari manusia, bersandar kepada manusia, itu tamak, ya. Jadi harapannya itu manusia, gitu. Tamak itu dia tidak berharap kepada Allah, berharapnya kepada manusia, bersandar pada manusia, sehingga amalnya itu juga untuk manusia, bukan untuk Allah, ya kan? Nah, pintu ini terkadang, ya, tidak disadari, ya, iblis masuk, setan masuk, sehingga amalnya jadi apa? Jadi rusak, ya. Amalnya menjadi apa? Rusak, ya. Itulah yang disebut dengan pintu-pintu atau yang disebut dengan langkah-langkah setan, ya, yang diperintahkan oleh Allah jangan sampai diikutin, ya. Karena setan ketika mengganggu manusia itu selangkah demi langkah. Nah, hasilnya ya keburukan, kekejian, ya. Hasilnya lagi ya dia mengatakan atas nama Allah, ya, tetapi bukan atas dasar ilmu. Bicara kalamullah, ya, bicara masalah agama, ya, tapi tidak atas dasar ilmu. Akhirnya jadi kerusakan dan juga penyesatan, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah, ya, itulah beberapa hal, ya, yang diingatkan oleh Allah.